Keterlibatan PJ Bupati Kampar yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah Kampar untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1. Bagian berikutnya yang mulia, kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Dalil-dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi, justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Yang pertama, laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua ada lagi laporan terhadap Cawapres paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin E, tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa. Dalam hal ini presiden, para menteri, PJ kepala daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Dalil pemohon tersebut selain mengada-ngada dan menyesatkan, juga menafikan semua usaha, strategi, kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan Gakumdu, dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui DKPP, serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon tersebut, maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu. Hal ini berdasarkan pada pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang dianggap telah dibacakan. Dari uraian di atas, pelanggaran pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam pasal 1 angka 31 per Bawaslu nomor 8 2022 dianggap telah dibacakan. Sehingga bila pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu, maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Umum, ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi. Dalil pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 kali kunjungan selama 4 bulan pada kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019 kiranya mengada-ngada dan menyesatkan publik. Adapun sebagaimana pemberitaan di berbagai media, kunjungan Presiden dan menterinya dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan penyaluran bansos terhadap masyarakat berdampak banjir dan fenomena El Nino yang terjadi di daerah tersebut, yang diantaranya berdampak gagal panen dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Sehingga
Dalil yang dikemukakan pemohon jelas mengada-ngada dan ilusoir semata. Demikian juga dalil pemohon yang menyatakan pengangkatan PJ kepala daerah secara masif untuk mengarahkan pilihan kepada pihak terkait kiranya sangat mengada-ngada dan tidak relevan. Karena pengangkatan PJ kepala daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang PJ kepala daerah yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 dengan uraian sebagai berikut. Pertama, adanya fakta integritas yang ditantangani oleh PJ Bupati Sorong untuk memenangkan paslon nomor urut 3 dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun 2024. Kasus penggeledahan PJ Bupati Sorong oleh KPK di rumah dinas PJ Bupati Sorong menemukan fakta integritas PJ Bupati Sorong yang diwajibkan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Kemudian adanya keterlibatan BIN sebagaimana beredarnya video pencoblosan surat suara di luar waktu pemilihan yang terjadi di PPLN Kuala Lumpur dan persoalan DPT di Kuala Lumpur yang diduga melibatkan unsur-unsur dari BIN. Waktunya tinggal 7 menit ya. Baik, Yang Mulia. Kemudian satu lagi kami berikan contoh, keterlibatan PJ Bupati Kampar yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah Kampar untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 serta memilih calon legislatif dari partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Dan kemudian PJ Bupati Kabupaten Kampar telah dicopot oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 strip 6598 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Bupati Kampar. Selebihnya kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Dan selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPR Romawi 9 garing MPR garing 1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme kiranya tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme bila mana pejabat mengangkat anak atau saudaranya secara appointed. Sedangkan jika sang anak dipilih rakyat atau elected, maka tidak termasuk nepotisme. Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir. Untuk penutup akan dilanjutkan dan disampaikan oleh Prof. Fatwa Hasibuan. Terima kasih Yang Mulia.